Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini mendasari di dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43. Mari sebelum membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih, atas pemeliharaanmu yang senantiasa kami alami dalam seluruh hidup kami. Mengawali seluruh aktivitas kami dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mendasari di dalam Tuhan. Kami rindu membaca firman-Mu, kami rindu merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan pimpinlah kami, supaya kami memahami, supaya kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini tidak sekedar kami baca saja, tidak sekedar kami dengarkan saja, tidak sekedar kami renungkan saja, namun dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan, kami digerakkan, melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah ya Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal 18, ayat 35 sampai ayat 43 berbunyi demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia, supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema keyakinan. Keyakinan merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki atau ada pada diri seseorang yang begitu kuat sehingga mampu memecahkan persoalan yang dialami atau masalah yang dialami. Dan keyakinan dengan kuat muncul di dalam hati, pikiran, dan memiliki kekuatan besar untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami. Keyakinan biasa berupa cara berpikir, motivasi, dan keinginan untuk keluar dari persoalan atau masalah yang dialami. Seseorang yang disebut dalam bacaan ini, yang disebut dengan orang buta dan mengemis di pinggir jalan
penjelasan di ayat 35. Si buta ini mendengar kerumunan orang banyak yang lewat. Ada rombongan yang lewat. Lalu kemudian dalam pendengaran yang diandalkan, karena dikatakan dibuta. Lalu kemudian tentu ia tidak bisa melihat, tetapi ia mengandalkan indera yang lain, yaitu pendengaran. Dengan pendengaran yang diandalkan itu dan mendengar orang yang lewat, ia bertanya, apa itu? Suara yang muncul, yang terdengar di telinganya, rasa penasaran muncul dan bertanya, apa itu? Seseorang memberikan penjelasan kepadanya. Yesus orang Nazaret lewat. Tentu sehari-hari ketika ia duduk di pinggir jalan dan mengemis, sudah mendengar tentang Yesus, berita tentang Yesus dalam segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dengan keyakinan yang penuh, si buta berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Namun ternyata seruan itu mengusik keadaan pada saat itu, mengusik orang-orang lain yang juga rindu dan mau melihat Yesus beserta rombongan yang lewat pada saat itu. Seketika orang menegur dia supaya ia diam. Ayat 39 bacaan ini. Bukannya si buta ini diam, namun justru dalam keyakinannya makin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mendengar seruannya. Yesus mendengar permohonan dan teriakannya. Seketika Yesus berhenti dan meminta orang-orang membawanya ke tempat si buta itu. Yesus bertanya kepada si buta, "Oke, baik. Saya sudah menjumpaimu. Maka katakan, apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat bagimu?" Ini kata-kata Yesus di ayat 41 kepada si buta. Si buta seketika mempergunakan kesempatan itu dengan baik dan menjawab Yesus, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Itu kerinduannya, supaya ia dapat melihat. Tentu sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian melihat satu poin dalam bacaan ini. Matanya buta, tapi hatinya, imannya tidak buta di hadapan Tuhan. Coba mari kita perhatikan dalam dunia sekarang ini, di luar sana, ada banyak orang matanya melihat, matanya terbuka, tetapi imannya tertutup di hadapan Tuhan. Imannya tidak melihat di hadapan Tuhan. Dalam pemahaman, ia tidak melakukan apa yang Tuhan kenan. Tidak hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Padahal Yesus senantiasa ada untuk mendengar setiap seruan. Ketika Yesus mendengar seruan si buta, Yesus datang menjumpai dan menyatakan, apa persoalanmu? Apa masalahmu? Ayo katakan, apa yang kau mau, aku lakukan bagimu. Yesus senantiasa ada bagi saya, bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Yesus mau kita mengungkapkan kepadanya apa masalah kita. Sekiranya kita tidak termasuk bilangan orang yang mata terbuka, tetapi hati dan iman tidak terbuka di hadapan Tuhan.
keyakinan dari si buta dalam bacaan ini menjadi contoh bagi kita. Keterbatasan fisik bukan menjadi halangan untuk menghampiri Yesus, bukan menjadi persoalan untuk tidak datang kepada Yesus. Datanglah padanya, sampaikan segala persoalan hidup kita. Percayalah, Dia pasti menghampiri, Ia pasti datang. Dan biarlah dengan segala kuasanya, segala karyanya, Ia bekerja dalam hidupku, dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Kerinduan si buta dalam bacaan ini agar ia melihat. Yesus memberikan apresiasi di ayat 42. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus melihat iman yang begitu besar, keyakinan yang begitu besar pada diri si buta. Maka sekiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, sekiranya iman seperti si buta dalam bacaan ini juga dijumpai Yesus dalam hidup kita secara pribadi. Iman, keyakinan yang kuat akan kuasa Yesus menyelesaikan persoalan kita. Dalam respon ini, sangat baik melihat apa yang dilakukan si buta. Ia kemudian memuliakan Allah atas apa yang dialaminya. Bukankah memuliakan Allah menjadi tujuan hidup kita? Bukan memuliakan diri kita secara pribadi. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Muliakanlah Allah dengan jabatanmu. Muliakanlah Allah dengan posisimu. Muliakanlah Allah dengan pengetahuanmu. Muliakanlah Allah dengan seluruh kemampuanmu, dengan bakatmu, dengan seluruh pikiranmu, segenap jiwa, dan apapun itu. Biarlah setiap orang melihat segala perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam seluruh hidup kita. Dan kemuliaan hanya bagi Dia kita persembahkan. Apakah yang lebih baik Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian dari hidup kita selain memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus? Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dengan kasih-Mu, dengan pemeliharaan-Mu, kami sungguh menikmati hidup kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya kami pun memiliki keyakinan yang kuat, iman yang teguh, seperti yang dimiliki si buta dalam bacaan ini. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, kami dimampukan melakukan segala yang baik di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk hari karunia-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami berdoa kepadamu untuk segala hal yang akan kami lakukan dan kerjakan hari ini. Baik di rumah kami masing-masing, di tempat kerja kami masing-masing, baik di sekolah, baik di pasar, atau dimanapun kami berada. Biarlah semuanya dipeliharakan dalam Tuhan. Biarlah semuanya di dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam kendali-Mu. Janganlah kiranya ya Tuhan, biarkan kami mengendalikan diri kami secara pribadi. Karena besar sekali kerinduan kami, sekiranya Tuhanlah yang mengendalikan seluruh hidup kami. Karena jika Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kami, damai sejahtera akan kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Dan jika kami yang mengelola hidup kami secara pribadi, tentu semua akan hampa dan sia-sia. Kami percaya dengan iman kepadamu Tuhan. Segala yang Engkau nyatakan bagi kami, itulah yang terbaik bagi kami. Ajari kami untuk melihat dengan iman segala perkara yang Tuhan nyatakan dalam seluruh hidup kami. Baik itu suka, baik itu duka, baik itu sedang, atau membutuhkan gumul dan juang dalam seluruh hidup kami. Peliharakan kami ya Tuhan, sertai kami dalam seluruh hidup kami. Baik kami sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek. Biarlah kasih karunia-Mu menaungi seluruh hidup kami. Ampunilah kami Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa hidup menurut kehendak-Mu. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.